Umur berapa sekarang? Bapak mulai taat sholat itu umur berapa? Bisa kita evaluasi diri sendiri. Umur berapa sholat tidak tinggal lagi? Hah? Baik, berapa tahun sudah? Berapa tahun ya? Iya, bisa kita evaluasi kok. Sejak kapan sholat kita tidak tinggal? Ya apalagi anak STM ya. Ya. Coba kita evaluasi sejak umur berapa aku ya Allah mulai sholat tepat waktu dan taat. Bismillah belum kita bertobat minta ampun. Sholat tobat aja 2 rakaat. Istighfar banyak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Punya aku ya Allah, aku bertobat kepada. Ya. Otomatis kita harus punya ilmu. Ada orang beribadah yang nggak punya ilmu, keliru. Itulah bid'ah. Ngarang cerita, ngarang ibadah, baca salawat sekian puluh kali, dalilnya nggak ada, namanya bid'ah. Ibadah yang tidak punya dalil disebut bid'ah atau syirik mah. Lakukan ini apa, lakukan ini ya, kan ada perumuskan seperti itu. Baca ini apa, baca itu. Dalilnya ada kata guru saya. Oh, gurunya bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Ada dalilnya. Ini ayatnya Al-Quran, hadisnya nomor ini, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Nasa'i. Kalau nggak ada, Bapak jangan ikutin. Namanya bid'ah. Saya tegas berguru sama Ustaz. Ustaz, dalilnya mana Al-Quran? Oh, kata guru saya. Oh, nggak bisa dalil kata guru. Kalau gurunya sesat, kita ikut sesat. Manusia biasa banyak yang sesat, yang nggak sesat cuma Rasul. Betul? Betul enggak? Yang nggak sesat cuma ada di Rasul. Bapak. Saya bisa sesat, Bapak. Karena saya manusia biasa, saya bukan nabi. Ikuti saya kalau ada dalil. Kalau enggak, jangan ikuti saya. Pulang, kasih amplop dulu, Bapak. Ya, kira-kira begitu. Subhanallah. Terus. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti dalam apa yang kamu kerjakan. Lihat Pak bahasa Allah itu. Allah Maha teliti. Kita kelihatan ini, Bu. Hari ini Ibu mau santai, mau indah, mau ikhlas, demi Allah hanya Allah yang tahu. Ada ibu kesini belum tentu ikhlas. Kenapa? Buta lihat suami di rumah. Ngaji loh Bu, kenapa? Dari laki den. Udah tua belagu. Ada yang gak ikhlas? Ada. Bukan niatnya karena ngaji. Kenapa ngaji Pak? Saya malas di rumah dari istri saya. Bawel. Udah jelek bawel. Berarti gak ikhlas. Kenapa ngaji Pak? Untuk mendapatkan ilmu karena Allah. Ya. Kedua, ayat kedua, surat 2 197. Oh, itu belum selesai. Udah. Iya, surat 2 197. Al-Baqarah 197. 197. Usahakan buka Quran lebih cepat dan menghitung uangmu. 2 197. Bismillahirrahmanirrahim. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Jadi nggak bisa suka-suka ke mana Pak berangkat haji, bukan musimnya. Nggak musimnya berangkat haji gitu. Haji siluman jadinya. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok. Satu, berkata jorok Bu. Nggak boleh di sana ngomong suka-suka hati. Jakem, tahu jakem? Jaga cangkem. 2. Berbuat maksiat dan bertengkar dalam makhluk. Oh, sering saya bertengkar sama suami waktu haji umrah. Nggak boleh, dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan batal haji. Bertengkar. Kita ribut di rumah orang aja malu. Kita masa bertambah ribut. Kan gitu ya. Ini di Mekah, di Madinah bertengkar. Ada Pak seperti orang bertengkar di Madinah itu. Di Mekah bertengkar suami istri. Kebiasaan dibawa dari dunia, dari negaranya. Makanya bapak ibu-ibu ya Bu ya, kalau berangkat haji suami istri, wanti-wanti, jangan sampai ada pertengkaran, batal haji Bu. Bertengkar sama suami depan Baitullah, astagfirullah, depan rumah Allah bertengkar, di rumah orang aja malu, betul? Iya, ibu pernah melakukan itu berangkat haji lagi, bertengkar dengan suami. Nahan diri di sana, lebih bagus diam. Depan, terutama di Mekah, Madinah itu ya, nggak boleh bertengkar di sana. Terus, segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal
sebaik-baik bekal takwa bukan kaya. Banyak orang kaya masuk neraka. Yang paling banyak neraka kata Rasulullah siapa? Wanita dan orang kaya. Yang paling banyak neraka itu wanita, ibu, konsen saya lihat. Saya psikolog, dari wajah kelihatan. Saya psikolog. Yang paling banyak neraka itu wanita dan orang kaya. Kenapa wanita? Mulut. Boleh hari ini ibu istighfar ya bu ya, berhenti supaya ada peluang masuk surga loh. Kasihan tuh, karena sana kekal soalnya. Di dunia kita nggak ada uang bisa minjem. Kalau di sana itu minjem sama siapa? Paman sudah masuk surga, ayah ibu kita masuk surga, suami masuk surga, ibu sendiri berdiri. Kemana pun minta tolong. Kalau dunia bisa kita minta tolong. Makanya mohon maaf, mulut itu nomor satu wanita. Jamu, jaga mulut. Ya, terus dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. nah, orang yang bertakwa pasti berakal. Kalau nggak berakal, makanya orang gila nggak wajib bersolat. Orang tidur tidak wajib sholat. Anak kecil tidak wajib sholat karena akal belum berfungsi. Dengar apa ilmiahnya Islam itu? Anak kecil, orang tidur, orang gila tidak wajib sholat karena akal tidak berfungsi. Ilmiah kan Islam itu. Ibu kalau kesiangan bangun subuh jam 10, sholat aja jam 10 pagi. Tapi betul-betul kesiangan, bukan sudah bangun jam 5, jam bekerja dimatikan tidur lagi, itu lain cerita. Ibu pulang dari Garut jam 3, tidur, kelelahan, jam 10 baru bangun. Lakukan aja qobla subuh 2 rakaat, santai aja, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Terbangun ibu tengah 11 siang, lakukan aja qobla subuh 2 rakaat. Habis salam baru lakukan sholat subuh 2 rakaat, nggak ada masalah. Kalau sampai zuhur, Sampai zuhur juga lakukan aja sholat itu. Tapi nggak pernah sampai zuhur. Keterlaluan itu. Ya kadang saya jam 10 kadang terbangun karena pulang dari luar kota ya. Jam 3 saya baru sampai di rumah, tidur. Astagfirullah, jam 10 baru bangun. Lakukan aja qobla subuh 2 rakaat jam 10 siang ya. Dan jangan terburu-buru. Karena qobla subuh itu pahalanya apa? Dunia seisinya, itulah pahalanya. Sayang kita tidak melakukan qobla subuh. Ya bunda ya, walaupun kesiangan bangun jam 10. Hah? Malah bagus, bukan boleh. Ya kalau ibu yang kesiangan, jangan ibu bilang udah gak sholat lah, malu jam 10. Kecuali ibu yang tadi baru nonton TV tengah malam, itu dosa besar kesiangannya. Tapi kalau ibu pulang dari Jawa, dari Garut, dari Medan, dari Pekanbaru, ibu tidur jam 3, tiba-tiba jam 10 baru bangun, sholat subuh aja. Yang penting, yang intinya sholat tidak boleh tinggal. Sholat tidak ada dikode loh Pak. Yang bisa dikode saum. Saya ulangi ya, sholat tidak ada dikode. Yang udah tinggal diulang lagi nggak ada bisa. Asar kan ke maghrib itu jamak kosong. Itu namanya jamak kosong bro. Bikin emosi aja ibu, bukan kodo namanya. Ibu-ibu ngandung mancing emosi aja dari tadi. Jamak kosong dengan kodo beda. Kalau saum, contohnya, ibu dulu di Garut, di Padalarang, Cipularang, banyak puasa tinggal. Bisa kode puasa sekarang, bisa anak mengkodokan, bisa suami mengkodokan. Tapi kalau sholat ibu tinggal nggak bisa dikodo. Terus bagaimana mengatasinya bunda? Bagaimana mengatasinya? Perbanyak sholat sunnah. Iya, sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah mutlak, sholat rawatib. Perbanyak sholat sunnah, mengimbangi sholat yang tinggal dulu. Macam ibu kan banyak pada preman saya lihat dulu waktu muda itu. tahu aja Ustaz. Wajah kelihatan. Jadi imbangi sholat sunnah sekarang. Niatkan ya Allah, ampuni sholat hamba yang tertinggal dulu ya Allah, hamba lalai. Yang kedua,
Ciri-ciri orang bertakwa pertama harus percaya kepada yang goib. Apa itu yang goib? Bisa jawab. Kalau jawaban benar boleh pulang. Surga neraka. Baik kan? Iya, jawab itu aja. Kalau salah silakan, kalau benar monggo. Apa bu? Surga neraka. Baik. Hanya itu. Ya Allah itu goib, malaikat goib, siksa kubur goib, neraka goib, sakaratul maut goib, surga goib. Percaya nggak ibu dengan itu? percaya. Ada ustaz yang percaya sama siksa kubur, katanya nggak mungkin ada siksa kubur. Gimana kita menjawab sudah mati kok? Kata ustaz ngomong gitu. Bagusnya ustaz ini disembelihin. Ada pak ustaz ngomong, yang nggak mungkin kita bisa jawab orang udah mati kok kata. Tapi kuburan ada pertanyaan kan? Man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Apa kata oknum ustaz itu? Gimana kita jawab orang sudah mati kok? Yang menjawab bukan cangkem kita, bukan cangkem. Apa? Roh. Jadi kubur itu siksa fisik atau roh? Saya ragu jawabnya. Kelihatan wajahnya. Yang dikubur itu bu, siksa kubur itu, azab kubur itu roh atau fisik? Roh. Cuma karena dasarnya siksa roh berefek ke fisik. Begitu gali kuburan 40 hari dia meninggal, kepala kaki bersatu di tangan kaki kepala sudah berserakan. Efek dari apa? Siksa kubur. Sama dengan bapak mimpi dikejar malam bir pernah? Dikejar genderuwo mimpi. Dikejar malam bir, dikejar genderuwo. Begitu bangun badan kita kelelahan, padahal nggak bergerak di tempat itu. Karena apa? Efek mimpi buruk. Ibu pernah kejar malam bir? Dalam mimpi bangunnya kelelahan loh bu, itu saya pernah. Kalau logika saya kok bisa capek badan, padahal tubuh nggak bergerak di tempat itu. Efek mimpi buruk seperti itulah dalam kubur itu. Begitu digali kuburan bu, baru 40 hari meninggal, kepala, kaki, tangan sudah bersatu. Kadang tengkorak kemana, tangan kemana. Dahsyatnya azab kubur itu. Nggak bisa menolong, nggak bisa ditolong. Baru 7 hari loh, 7 langkah loh. Suami ibu, anak ibu baru 7 langkah meninggalkan kuburan ibu. Bukan jauh, 7 langkah. Malaikat sudah datang. Man rabbuka, man nabiyuka. Ngeri loh bu, siksa kubur itu. Terutama ini mulut ini. Ya bunda ya, hati-hati. Ciri orang bertakwa 1, percaya kepada gue 2765. 2765 langsung. Surah 27 ayat 65. Nanti ada terjawab. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Kapan mati kita nggak tahu. Di mana mati kita nggak tahu. Apa yang mati nggak tahu. Kadang pada proses kamar mandi 2 menit meninggal. Kadang struk 20 tahun nggak mati-mati. Sampai bosan keluarga yang lulus. Kita berharap sedang sholat meninggal seperti sahabat saya. Sedang syahadat pak sholat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Terjatuh ke kiri, diangkat sudah meninggal. Sedang sholat, sedang syahadat. Allahu Akbar. Terjatuh ke kiri pulih. Begitu diangkat sudah jenazah, sudah meninggal. Sedang syahadat dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekaligus jadi talqin dia sendiri. Enggak ditalqinkan dia. Allahu Akbar, nikmatnya dia. Jadi orang meninggal di diskotik sama wanita dari Garut lagi. Ya, terus Kenapa disebut Garut nih? Ini orang Garut ini. Protes nih. dengan suku Tiga orang Garut, kita bertiga. Panggarutan. Panggarutan. Oh iya. Iya, semua orang Cianjur lah kalau gitu. Masya Allah, la haula wa quwwata illa billah. Kita doa mudah-mudahan senang haji meninggal ya. Sedang sujud terakhir kita meninggal, nikmatnya ya. Ya, insya Allah. Kedua 3134. Surah 31 ayat 34.
31 Sesungguhnya hanya di sisi Allah yang tentang ilmu tentang hari kiamat. Iya, kita nggak ada yang tahu Pak kapan hari kiamat. Hanya diperkenalkan ciri-cirinya. Apa di antaranya? Wanita lebih banyak dari laki-laki. Kedua, laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki. Bencong berkeliaran. Sekarang udah mulai kan bencong-bencong. Ini salah satu tanda. Kedua, berpenampilan laki-laki pada dia perempuan, berpenampilan perempuan pada dia laki-laki. Jadi kiri mau hari kiamat. Ketiga, tidak malu bermaksiat, berzina, berciuman, berpelukan di depan umum, di taman, sudah nggak malu lagi sekarang. Ciri-ciri mau hari kiamat. Berzina jarang nggak malu lagi sekarang. Karena nggak ada ikatan pernikahan, nggak punya risiko dia, dapat enak tapi tidak mengeluarkan biaya. Itulah zina. Kalau nikah kan ngeluarin biaya kan, harus ada pesta, ngundang orang, ngundang PPAA, uang habis keluar 14 juta paling kecil. Sementara berzina nggak butuh. Dan itu yang terjadi sekarang Pak. Nggak yakin apa-apa, di rumah pura-pura baik, di luar pastikan dulu anak kita siapa. Perempuan berzina, laki-laki gay, homoseks. Banyak sekarang Pak di kampus-kampus, saya kan ngajari kamu gay. Kenapa sampai jadi gay? Alasan dua. Pertama, genetik keturunan ada. Alasan kedua, karena udah bosan dengan wanita, mencoba dengan laki-laki, ternyata enak, udah keturunan menjadi gay, homoseks. Di kampus sekarang banyak Pak jadi gay itu. Karena udah bosan dengan cewek, udah pacaran 12 tahun. Coba-coba pacaran dengan laki-laki, ternyata enak, keterusan jadi gay. Anak ibu kalau sering bertamu laki-laki ke rumah, sampai di rumah pintu dikunci, apa kabar, waspada. Anak ibu sering ya, laki-laki menerima tamu laki-laki, begitu masuk pintu kamarnya dikunci, mohon waspada, berpeluang. Kalau nggak ngapa-ngapain, kenapa harus dikunci? Teorinya begitu kan? Kenapa harus dikunci kan? Kalau ada ibu laki-laki sekarang sama bahaya dengan perempuan. Perempuan berzina, laki-laki homoseks. Terutama anak-anak SMA kuliah. Saya mengamati itu. Oke. Yang kedua, mendirikan sholat. Udah, surah 243. Surah 243, 45 dan 110. Karena banyak sekali orang Islam nggak sholat. Yang lucunya lagi Pak, saum Ramadan sebulan dia mau lapar-lapar, tapi nggak pakai sholat. Ada ya Pak? Puasa rajin, tapi nggak sholat. Allahu Akbar, saya bilang sholat itu kan cuma 7 menit, 5 menit. Puasa kita lapar 13 jam, 15 menit. Mau dia Pak, sebulan penuh, tapi nggak sholat. Sholatnya sekali setahun, Idul Fitri. Iya ada Bu, sholatnya cuma Idul Fitri. Makanya pakai sarung miring-miring, dia nggak biasa. Cuma sekali setahun dia. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ya, 2765 apa? 243. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat dan berkumpul bersama orang-orang yang Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Bapak amati Al-Quran. Setiap Allah bicara sholat digandeng dengan zakat, infak, zakat, sedekah. Karena Allah Maha tahu banyak orang sholat tapi pelit. Ada nggak? Sholat tapi pelit. Rajin sholat tapi pelit. Ibu-ibu juga ada di sini, 3 orang. Iya. Iya. Sholat bukan main dah, tahajud dijalani, dua dijalani, segala sholat dijalani. Tapi pelit. Datang mertua dari kampung, dari Garut, dari Cianjur, dari Medan, dikasih itu ke itu yang dimakan. Ya pagi sore dimakan, sore dipanasin, siang dipanasin. Tapi giliran keluarga ibu yang datang, oh semua dibeli. Yang banyak nggak adil itu maaf ya Pak, supaya Bapak tahu istri Bapak di rumah. Yang paling banyak tidak adil istri-istri kita itu. Giliran keluarga yang datang, makanan itu ke itu tiap hari dipanas-panasin. Ya, tapi kalau keluarganya yang datang, oh bukan main. Saya perhatikan kadang-kadang
Bandung itu tiap hari belanja. Penyakit wanita sebahagia. Di sini juga ada kok mereka itu. Saya yakin ada. Banyak kan? Nggak ada kok di sini seolah semua. Jangan ya Bu, dosa besar. Apalagi kalau ibu beli makanan itu uang hasil keringat suami. Kalau ibu ngasih uang sama adik ipar, adik ibu, ngasih uang sama orang tua, hasil pencarian ibu tanpa izin suami nggak apa-apa Bu. Tapi kalau uang dari suami diam-diam ibu ngasih, dosa besar itu, haram hukumnya. Misalnya suami kasih uang 200.000 sehari untuk belanja makan, ibu beli makanan cuma 40.000, 160.000 dikirim sama adik di kampung. Nggak boleh. Ya enggak lah, nggak boleh ya, berarti pelakunya bu ini ya. Ya nggak boleh, itu kan uang suami. Nggak boleh, bilang nggak boleh siapa ini? Ya nggak boleh. Izin sama suami, Pak, uang belanja yang bapak kasih 100.000, saya kasih sama adik 70.000, boleh nggak? Dia kuliah, orang tua saya sudah enggak, udah pensiun. Ngomong aja padanya sama mereka ini. Tapi kalau uang sendiri nggak apa-apa kan? Ya? Kalau uang sendiri Enggak, kalau uang sendiri nggak apa-apa. Ibu bekerja. Iya betul, Bu. Masa saya membahas ini ibu langsung heboh. Betul, Bu, dengar teorinya ya, Bu, dengar teorinya. Bu. Uang suami betul punya istri, uang istri, tapi uang istri bukan uang saya. Iya lah. Iya, dengar dulu Bu penjelasannya. Tapi bukan berarti ibu sewenang-wenang beli sesuatu bebas memakai uang suami tanpa izin, walaupun uang ibu gitu. Maaf, ibu tiap hari sayur asam sama suami, sampai asam wajah suami. Harusnya kan cukup beli ikan, beli daging, beli udang, beli kepiting, beli cumi. Tapi tiap hari kasih sayur asam. Cuma kami laki-laki nggak mau ribut Bu. Laki-laki beda dengan perempuan, kami laki nggak mau ribut. Udah terserah kamu yang berdosa gitu. Ya Pak ya, dia korban ini. Cenderung kita sabar. Harusnya kita kasih 200.000, udah bisa beli ayam, beli daging, beli ikan. Ada sayur, ada buah. Ini tiap hari Bu, sayur. Hijau wajah suami. Tiap hari kan sayur, nggak ada ikan. Kayak kambing. Bu adil lah Ibu, Bu saya. Atau ngomong sama suami, Mas, ini uang sebagian saya kirim sama ibu saya. Ayah saya sudah meninggal tahun lalu Mas. Ibu saya sudah pensiun, gajinya kecil, boleh nggak saya kirim uang yang dari Mas setiap bulan sekian? Kalau bapak ya setia nggak apa-apa, tapi jangan terlalu besar lah Bu, karena kita juga butuh dana. Ya Bunda ya, jujur itu lebih indah Bu, lebih mulia. Wajah ibu banyak yang menipu saya lihat, menipu suami. Surat 63:10 udah. Oh jangan dulu lah. Surat 2/10. 2/10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laksanakanlah salat dan naikkanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan seperti ini. Kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Coba lihat apa yang kamu lakukan pahalanya untuk kamu kata Allah. Tapi bukan berarti ibu sewenang-wenang memakai uang suami tanpa izin suami. Ya Bunda ya. Kalau ibu berbagi ngomong, Mas saya kirim uang sebagian ya. Suami dapat pahala karena mencari, ibu dapat pahala karena membagi. Sama-sama pahala kita kok. Kami dapat pahala karena mencari, ibu karena membagi. Karena kami nggak sempat saya mikir kemana uang yang saya dapat itu. Ibu lah itu kebijakan seorang istri. Kasih sama adik, nggak apa-apa Bu sama adik ibu, tapi ngomong sama suami. Jangan ada dusta di antara kita. Kedua, menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Nggak semua kok, maksimal berapa persen boleh? 33. Bapak berdosa loh, menginfakkan uang sama orang lain, dapat gaji 50 juta, kasih semua sama orang. Bapak dosa besar. Di sana ada hak istri, hak anak, hak orang tua, hak saudara kandung.
Bukan seorang-orang kita punya uang ngasih sama orang, nggak bisa Bu, maksimal 33% dari akumulasi uang. 33% boleh. Sama orang lain maksudnya ya. Karena hak ayahku ada di sana, hak ibuku ada, hak anak istriku ada, hak saudara kandungku ada, adikku ada yang susah di Medan. Dia berhak atas pendapatan aku karena aku abang kandung. Tahu Bapak siapa yang kita bertanggung jawab? Ibu kita. Kedua, anak dan istri kita. Yang ketiga, adik kandung kita yang belum menikah, ayah sudah meninggal. Itu tanggung jawab kita loh Pak. Bapak, maaf, ada adik perempuan Bapak belum menikah. Siapa yang punya adik perempuan belum menikah tapi ayah sudah meninggal? Tanggung jawab kita loh Pak. Membiayainya, membimbingnya, mendidiknya, mencarikan suaminya. Tanggung jawab kita laki-laki. Gak bisa kita lepas tangan. Kita carikan jodohnya. Ponakan Jokowi kayak siapa kayak? Ya nggak apa-apa, yang penting mau. Ya Bunda ya, ingatkan suami ibu, Pak, Papa kan udah nggak punya ayah, adik Papa kan 2 orang belum nikah, Pak. Tolong tiap bulan kirim uang ya Pak, saya ikhlas kok. Pak, tolong carikan jodoh adik Papa lah, umurnya sudah 29 tahun, Pak. Ya Bu ya, itu ibu mendorong suami ya. Kalau adik suami yang belum nikah, sementara orang tua mereka udah meninggal, itulah tanggung jawab ibu mendorong suami. Carikan Pak ya, calon suami adiknya apa kasihan mereka itu di rumah. Udah 29 tahun, 32 tahun belum menikah. Ya Bun, jangan senyum-senyum aja di situ. Bingung. Kok bingung? Hah? Udah gak punya suami kan? Suaminya udah meninggal. Iya kan saya bilang yang pasti punya suami, yang nggak punya suami ya cari lagi. Yang komentar nggak punya suami, saya bilang punya suami. Pak, saya udah meninggal, cari lagi. Di sini mereka mau istri 2 dia. Pusing amat saya. Bu, buka 5718. 5718. 5718. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Dilipat gandakan kok kalau ibu sedekah. Tapi kembali saya tekankan, saya tegaskan, jika uang itu dicari suami harus izin suami. Jika pencarian ibu karena ibu punya konveksi di rumah tanpa izin nggak apa-apa. Mas, uang saya kasih sama tetangga Mas, dia nggak makan lagi Mas, saya lihat. Boleh ya Mas? Kalau suami bilang nggak usah lah Mas, mendingan kirim sama adik saya juga susah. Ibu jangan ngotot. Ya, kalau ibu ngotot juga ngasih sama tetangga ibu dosa besar. Ya Bunda ya, biasakan transparan sama suami, terbuka. Pernikahan yang terbuka itu lebih enak Bu. Nggak ada rahasia di antara kita. Tiba-tiba yang paling takutnya begini Bu, keceplos tetangga ngomong sama suami, Masya Allah Pak, luar biasa istri Bapak, tiap bulan ngasih uang sama saya. Hah? Pak tahu kan? Keceplosan dia ngomong kan? Tiap bulan istri Bapak itu ngasih uang sama saya. Coba ya gimana perasaan suami kayak gitu, ibu dia mati. Adik kandung yang susah ibu nggak ngirim, tetangga tiap bulan ibu kasih. Paling ada kewajiban ibu, dia bukan saudara, dia orang Brebes, ibu orang Tegal. Tetangga memang dia bukan saudara. Ya, ini hati-hati Bu, sederhana kok, tapi melanggar hukum. Sederhana kok, tapi melanggar hukum Ibu. Karena objeknya bukan itu. Nah, kemudian beriman kepada kitab-kitab diturunkan Allah 4136. Beriman kepada kitab-kitab diturunkan Allah 4136. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan,
maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Salah. Salah itu Pak, salah. Pasal Surat 4:136. 4:136. Iya itu Pak buka berapa? 41. La ilaha illallah. 4:136. Jangan salah Pak. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman pada Allah dan Rasul. Tetaplah beriman. Berarti ada waktu tidak beriman. Iya. Tetaplah beriman. Berarti kadang lupa. Yes. Tetaplah beriman. Berarti kadang tinggal. Iya. Makanya orang pakai bahasa itu. Tetaplah beriman kepada Allah. Kondisi senang, kondisi susah, kondisi melarat, tetap beriman. Jangan kaya baru sholat, miskin nggak sholat. Lebih parah lagi, miskin rajin sholat, kaya masih bodoh. Merasa sudah punya uang. Banyak mana orang miskin sholat atau orang kaya tidak sholat? Kalau miskin gitu. Karena dia butuh Allah kan gitu ya. Karena miskin itu butuh Allah, dia minta. Kalau orang kaya nggak butuh Allah lagi dia. Tabungan 4 miliar, rumah 7, apartemen 15, nggak butuh Allah dia. Di luar negeri bebas, susah dia ke Jerman, stres ke Jepang, pusing ke Tegal, karena punya uang banyak. Orang miskin itu biasanya taat. Tahajud bangun, sholat duha dijalani, Senin Kamis. Kenapa? Butuh Allah dia. Berdoa itu menangis, ya Allah, mudahkan rezeki hamba, kasihani hamba, tolong hamba. Udah kaya masa bodoh. Mungkin ada ibu sebelahnya begitu. Waktu susah awal nikah dulu, suami masih golongan 2A, gaji masih kecil. Oh, Senin Kamis nggak tinggal. Begitu suami sekarang golongan 4B, jabatan eselon 2, gaji gede, pendapatan cukup, setoran banyak ya. Selamat tinggal. Setoran biasanya lebih gede daripada gaji. Ya saya tahu, saya dulu kan apa pegawai. Kalau kita bilang jabatan, setoran itu dari anak buah, masya Allah. Makanya saya keluar, lebih enak jadi ustaz. Pulang bawa besek. Di sini Mbak Allah alam ya bawa atau enggak ya? Saya bukan meminta, Bu, saling mengingatkan. Sudah siap, Dok. Iya. Iya. Jadi tadi itu enak. Pulang bawa besek, masya Allah. Ada anggur dibungkusin. Di tempat lain kalau di sini Allah alam. Kira-kira begitu ya Bu. Enak Bu. Masya Allah. Kalau beribadah kita hidup tenang ya. Ada uang kita bersyukur, gak ada uang kita sabar. Yang kita gak ingin dipuji karena kita yang tugas kita memuji Allah. Jadi kalau kita dipuji Pak istighfar ya. Astagfirullah, jangan ya Bu. Tempat pujian itu hanya Allah. Kalau dicaci orang silakan, jangan gampang tersinggung. Orang kan kadang dipuji bangga, dicaci gampang marah. Biar aja lah berlaku gitu aja. Berarti hidup kita ikhlas. Ya Bunda ya, dipuji jangan pernah bangga, dicaci jangan marah. Berarti kita cari ridho Allah, bukan cari pengakuan manusia. Mau dipuji monggo, mau dicaci silakan. Ibu kenapa sih caci orang senyum? Nggak ada manfaatnya, saya tanggapi. Dia orang gila itu dari Tegal. Berbes. Oke. Melimpahkan sebagai rezeki jalan Allah 5718 Sudah tadi belum. Sudah. Tadi belum selesai ayatnya. Belum selesai ayatnya. Belum Terakhir. selesai ayatnya 5718. Bukan. 4. Surat 4. Oh iya. 136. Surat 4136. Ulangi dari atas belum selesai tadi. 4136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan pada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar pada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Sesat. Hati-hati Pak. Melecehkan Quran, melecehkan ayat, melecehkan ulama, melecehkan ustaz. Dosa besar. Memperolok agama. Sekarang kan terjadi kan di koran-koran, memperolok agama, memperolok nabi, nauzubillah. Ya Bunda ya, jangan ikut-ikutan. Sejijik itu kayak gitu. Memperolok nabi lagi, ya Allah, subhanallah, dosa besar. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Yang tadi beriman kali itu sudah 4 bulan, sudah. Sudah. 6310.
hias dulu. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang dan kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata kepada saya, ya Tuanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang. Coba lihat, menyesal semua. Dikubur juga itu Pak, Bu. Dikubur itu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan berinfak, aku akan sedekah. Bukan dibilang tahajud. Hampir semua dikubur ngomong gitu nanti. Ya Allah, kembalikan hidup ke dunia aku supaya bisa sedekah. Makanya sebelum mati tolong sedekah. Security lewat bikin nasi goreng. Satpam lewat bikin nasi goreng. Dari rumah maaf, mungkin belum tentu ada yang dimakan Bu sama security. Pemulung Ibu kasih sebungkus nasi goreng, kasih telur. Senang banget di bawah pohon dia berdoa, ya Allah berkahi Ibu berikan ini ya Allah. Dari rumah sampai jam 11 belum makan dia. Sederhana kok kebaikan itu, tapi menguntungkan orang. Udah Ibu lakukan nggak? Masih biasa kasih makan sama pemulung yang lewat? Nggak barangkali? Nggak ada kan? Halo, ada. Ngasih makan pemulung lewat Ibu. Hah? Iya, Ibu sudah lakukan, iya atau tidak nggak apa-apa. Ya udah, itu teruskan. Karena di rumah belum tentu yang ada yang dimakan dia. Ibu bikin, kadang rendang dia ngapain, sisa-sisa ibu diam bawa ke tas pesta kemarin. Bawa plastik kan di rumah kalau pesta, dia masih merendang dua. Iya, penyakit ibu-ibu itu masukin ke plastik, masuk ke tas, 2 potong. Berarti rendang colongan gitu, colong rendang di pesta. Ya, hati-hati istri Bapak ingatkan itu. Begitu selamat pagi Bapak makan rendang dari mana? Kemarin dari pesta, pasti dicolongin. Jangan makan. Dicolongnya itu Pak. Masukin ke plastik, masukin ke tas dia. Kalau buat ibu-ibu itu. Kan ketahuan aku mereka. Karena saya sering saksikan soalnya. Dimasukin ke plastik ya, masukin ke tas. Kadang dibikinnya digundukan nasi. Selain nasinya kok tinggi, rupanya di bawah di bawah nasinya gundukan itu. Rupanya di bawah nasinya dibikin angkat. Subhanallah. Ya Bu, jangan lakukan. Itu dosa besar. Masa Ibu kasih rendang rendang curian tuh harus selamat pagi. Tega banget sih Ibu ya. Kelima, berpuasa di bulan Ramadan 2183 udah. 2183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kamu sebelum kamu agar kamu berapa. Iya, disuruh apa? Puasa kan. Tapi banyak orang Islam bulan Ramadan nggak puasa. Buktinya apa? Warung penuh dia. Yang kelihatan kaki doang. Emangnya malaikat nggak lihat kaki? Coba lihat bulan Ramadan. Makanya buat ibu-ibu sebelum Ramadan tolong dipoto kaki suami. Kaki suami tetangga dipoto-foto. Nanti biasa kalau di warung cocokkan kakinya. Jadi kaki suami saya kan bawa foto ke warung. Karena kelihatan kakinya doang. Kalau perlu kaki tetangga difotoin. Kelihatan kaki doang. Tetap ramai ke warung sini bulan Ramadan. Cuma kelihatan kaki doang. Ya Bu, dipoto kaki suami sebelum Ramadan. 2 hari sebelum Ramadan difotoin. Kenapa mah? Gak apa-apa gitu. Ya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab belum ya? Udah. Sudah. Udah. Berpuasa bulan Ramadan sudah? Udah. Yakin akan adanya negeri akhirat? 227. Surah 22 ayat 7. Surah 22 Bunda ayat 7. Dan suatu hari kiamat
pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kalau kita nggak akan ketemu, Pak. Saya sangat yakin kita yang hadirin nggak ketemu. Kiamatnya masih jauh. Karena masih banyak orang beramal soleh. Sepanjang kata Allah masih banyak orang yang bilang Allah di muka bumi, kiamat yang keturunkan kata Allah. Sepanjang masih banyak orang menyebut Allah di muka bumi, kiamat nggak turun. Ya. Bagaimana supaya kiamat cepat? Jangan menyebut Allah. Ateis. Dimatikan dulu orang beriman. Jadi orang beriman itu dimatikan dulu supaya jangan ada yang menyebut Allah. Udah orang kafir tinggal baru kiamat. Jadi orang beriman tidak merasakan dasarnya kiamat. Intinya begitu. Begitu sayangnya Allah kepada kita dimatikan sebelum hari kiamat supaya merasakan kiamat itu hanya orang kafir. Karena dasar Pak azab kiamat itu. Azab, ngeri Pak. Jadi dimatikan dulu kita. Makanya berimanlah supaya kita merasakan hari kiamat. Kemudian memohon ampunan atas dosa-dosanya. 66 ayat 8. Surah 66 ayat 8. Bukan 46, 66 ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang murni. Kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan, kami sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa wajah paling bercahaya di akhirat nanti? Rasulullah. Jadi kalau ibu biasa pada masa dikumpulkan ada cahaya yang luar biasa dari wajah seseorang, itu Rasulullah. Ada yang wajah menakutkan, ada yang kayak monyet dibangkitkan. Iya, ada kayak monyet nanti manusia itu. Kembali ke amal ibadahnya. Kalau Rasulullah itu wajahnya bercahaya. Jadi kalau itu pada masa nanti dia cahaya luar biasa, itu Rasulullah. Ya, kita dikumpulkan berapa miliar orang. Satu demi satu dia diri. Ibu panggilan ke berapa miliar nggak tahu. Kalau ibu beramal soleh, ibu dilindungi. Matahari seperti sejengkal dari kepala. Panasnya nauzubillah. Bagi yang tidak beramal soleh, digiring orang-orang kafir itu kepada masyar itu. Kalau kita dikawal, beda digiring, beda dikawal. Dikawal karena terhormat, digiring karena hina. Orang-orang beriman itu dikawal Pak ke padang mahsyar, dipanggilkan dari kubur, dikawal sampai padang mahsyar. Panas matahari kita nggak merasakan insya Allah, tapi harus beramal soleh, terutama sedekah. Bu, itu jam tinggal sedekah ya. Tapi ngomong sama suami, Mas setiap hari sedekah ya Mas dari uang Mas itu. Apalagi ibu penghasilan suami lumayan 3 juta sehari ada. Udah terus belum selesai aja ya. Udah. Yang ke-8 terakhir memaafkan kesalahan orang lain. 42 40. 42-40. Yang paling susah ini wanita. Enak aja Pak dimaafkan. Dulu suami saya dipecat gara-gara dia. Dan balaslah suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Coba lihat, memaafkan orang pernah menzolimi kita, membantu orang yang pernah mengkhianati kita. Betul, itu sakit 20 tahun lalu. Gara-gara dia suami ibu dipecat dari kantor. Kan udah 20 tahun yang lalu, maafkanlah. Tiba-tiba dia ngutang uang, Bu, saya sakit Bu, bisa minjam uang. Enak aja. Kan ibu dulu yang membuat suami saya dipecat di kantor. Gak usah dendam, pahalanya Masya Allah.
Ya Bu, ambil aja Bu, terserah mau berapa juta. Ya, kesimpulan sebenarnya sederhana hidup ini. Lakukan kebaikan sebatas kita mampu sampai hari kematian kita. Insya Allah kita ditenangkan, dinyamankan di alam kubur dan padang mahsyar. Insya Allah. Ada pertanyaan? Any question? One question. Ya, nama Sebentar ya, status. ada mic. Tolong mic nih. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Mala. warahmatullahi wabarakatuh. Pana. Mala. Mala. Saya bertanya, katanya kalau kita baca surat Al-Mulk dan wafat hari Jumat itu insya Allah terbebas dari siksa kubur. Insya Allah. Iya. Iya. Tapi ibu jangan berpikiran mau berbaca Al-Mulk lepas siksa kubur sementara nggak sholat. Harus tapi harus sholat. Iya. Habis sholat isya ibu baca itu, tiba-tiba ibu meninggal. Insya Allah. Itu tiap hari kan? Jangan waktu sakit baru baca, sudah sehat lupa. Sudah sehat waktu sehat nonton sinetron. Ada lagi, ayo. Ya, kasih mic-nya sampai ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya alhamdulillah jamaah Ustaz dan Cak Omanun. Oh ya. Ya, yang menjadi pertanyaan saya Ustaz, saya pernah mendengar apabila kita tidak boleh merayakan Ramadan. Kurang kencang, Bu, nggak dengar saya. Kurang kencang ya. Itu mic-nya nyala nggak? Nyala. Iya, coba. Saya Vera jamaah Ustaz di Al-Hujjah Omanun. Iya. Alhamdulillah, semoga Ustaz saudara dengan Allah bisa keluarga dan selalu sehat selalu. Amin ya Allah. Yang jadi pertanyaan saya adalah, saya pernah mendengar bahwa apabila kita mengucapkan ulang tahun, kemudian merayakannya atau yang sebagainya, walaupun kita ucapkan dalam bahasa Arab yang milat dan sebagainya tidak dibolehkan. Bolehkah Ustaz memberikan penjelasan, insya Allah ilmu bagi kami dan teman-teman lainnya? Apa nih coba? Apa? Ulang tahun. Boleh nggak ucapin selamat ulang Yang tahun? dikenang itu. Eh? Saya nggak mau ucapin itu. Iya. Itu bukan budaya Islam. Tasabuh. Tasyabbu man tasyabbahikum fahuwa minhum. Barang siapa yang bisa dikom kamu sama mereka, itu bukan budaya kita mengucapkan ulang tahun itu. Bu, ulang-ulang tahun, acara-acara niup lilin dan ucapan selamat ulang tahun itu bukan budaya Islam. Tidak ada satu hadis menjelaskan itu. Saya nggak pernah mau ucapin itu. Yang saya doakan orang, ya Allah berkahi dia. Tapi kalau saya ulang tahun, ya Bu, udah panjang umur, udah rezeki, suami tambah jelek, nggak mau saya. Iya, nggak usah. Karena bukan dari Islam. Yang dari Islam aja kita belum mengamalkan, masa cari dari orang kafir. Makanya itu kalau maaf jangan tersinggung. Mulai hari ini berhentilah acara-acara itu. Ajarkan sama anak. Anak saya nggak ada ulang tahunan itu. Nggak ada acara Islam itu, nggak ada hadisnya. Walau cuma ucapin juga nggak boleh. Nggak usah. Karena nggak ada Rasul mengajarkan. Yang diajarkan Rasul aja belum sempurna saya mengamalkan. Masa mencari yang lain-lain saya? Kalau ucap di WA gimana? Ya sama aja. Mau di WA kayak mau di ibu kan penting emosi aja boleh berbeda. Apa bedanya WA dengan hadis? Bulan depan jangan aku lagi. Iya, sama aja. Tidak ada satu hadis kalau sudah ucapkan selamat ulang tahun sama Ali sama Abu Bakar. Kalau penting pasti dicek. Buktinya, ke WC ada bacaan. Oh iya. Belum ada WC ada bacaan. Berarti penting kan? Bu, berhenti Bu. Kalau ibu mau ke orang pengajian, Bu selamat ya Bu, diam aja. Apalagi Bu ngucapin selamat ya ulang tahun, udah panjang umur, udah rezeki, hijabnya mahal. Gak perlu ngomong gitu. Ya, mau nggak berobat? Ustaz, walaupun menyebutkan yaumil milad, istilah-istilah yang Itu bahasa dia. Arab, itu bagaimana Ustaz? Walaupun pengucapan pakai yaumil milad, pakai hari milad, sama aja. Itu kan Sama aja. beda bahasa. Beda bahasa saja. Yang satu pakai bahasa Inggris, satu bahasa Arab, Iya, satu bahasa nggak Batak. tahu ya. Intinya kan sama. Intinya sama. Bu, ibu ngeyel aja gitu. Ngeyel. Cuma aja enggak ada yang jadikan Rasul.
Berarti kalau kita ucapin berdosa, Iya, itu haram berarti. iya dilarang. Karena itu ajaran orang kafir. Kristen iya Bu. Ulang tahun kematian Kristen itu, ulang tahun kelahiran, ulang tahun gereja itu dari Kristen Bu. Kalau kita kan ucapin sama orang cuma ucapin biar sehat ya gitu juga nggak boleh. Diam aja cicing atuh. Urusan apa Ibu? Kadang-kadang ada yang ada meninggal nih tak, tiba-tiba keluarga bilang oh ini hari ini ulang tahun yang kau ini suami tapi udah meninggal gimana tak? Biar aja mati dia. Ibu ada aja ditanya Yang ada. begitu tak soalnya Gue ngeyel nih. bilangnya hamil tak. Ibu itu cocok jangel namanya, jamaah ngeyel. Jadi ibu-ibu ini menghubungkan surat Maryam ayat 30 sampai 33. Nah, apa baca? Surat Maryam. Surat Maryam, ya. Ya. Bu. Tunggu ini ada baca Quran dulu. Jadi ibu-ibu ini menghubungkan dengan surat Maryam Ayo baca langsung. ayat 30 sampai 33. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini yang mau ini. Itu berdoa untuk diri sendiri. Iya. Wajar dong aku berdoa untuk diri. Iya. Iya. Iyalah berkahi aku ya Allah, limpahkan kesehatan kepadaku. Bagus malah kita doakan diri kita. Tapi tidak mengucapkan ulang tahun. Tidak Jangan bilang ulang tahun Bu. Ya. Ya. Itu kan dirinya sendiri kan dia bilang Bukan, atas kelahiranku. Enggak. Jangan salah tafsir ya. Jangan salah tafsir. Asbab nuzulnya nggak kayak gitu. Iya, jangan ya Bu, jangan alasan ibu mengucapkan ulang tahun itu. Itu untuk dirinya sendiri, sama dengan saya. Ya Allah, berkahi hamba ya Allah, kasihani hamba, limpahkan kesehatan kepada hamba. Ya bagus malah doakan diri kita. Sudah ada yang ngeyel lagi? Jangan. Ada. Ibu-ibu yang ngeyel ada. Ya Bu ya, untuk diri sendiri bagus. Bikin diskusi publik mereka. Ibu bapak mau nanya barangkali. Oh iya, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di awal tadi saya sempat mendengar bahwa segala suatu ibadah itu harus berdasarkan dalil. Betul. Dan dari itu ada Al-Quran dan Al-Sunnah. As-Sunnah. Terus bagaimana kita menyikapi kegiatan ibadah yang kita yakini itu tidak berdasarkan dalil, sementara itu sudah umum dilakukan di wilayah kita. Contohnya misalnya rebuwasan Apa? sholat rebuwasan. Rebuwekasan. Ya, Saya tidak pernah melakukan itu. Bapak aja melakukan itu. Bukan, maksudnya saya nggak melakukan. Cuman bagaimana kita menyikapi sementara itu dilakukan. Ngomongin sama mereka. Nggak ada dalilnya Pak. jangan ikuti. Ya, tapi nggak berani, teman orang awam. Namanya orang beriman harus berani Pak. Bapak pulang aja lah kalau gitu. Kalau saya ingat Pak, nggak ada padahal. Bu, kalau saya melihat orang janggal ibadahnya nggak ada, Pak mohon maaf Bapak jangan tersinggung. Nggak ada dalilnya itu Pak. Contohnya wudhu, mau usap-usap ini, nggak ada kok. Sering orang ada habis berwudhu bikin gini dia. Saya bilang nggak ada dalil gitu wudhu. Kan gini kan Bu, kalau dia bilang set, masuk kuping, lepas kan gitu kan. Itulah dalil yang benar. Tangan juga wudhu begitu. Jadi udah dia langsung dari atas, baru belok gini. Jadi air di sini keran, baru gini. Supaya celah-celah jari air masuk. Kalau begini air nggak masuk Pak. Kalau kemudian nggak masuk di bawah kuku, nggak sah wudhu.
Jadi ibu jangan hanya gini nyiram, tapi balik begini. Supaya masuk ke celah kuku, masuk ke celah-celah air ini. Banyak sih lihat wudhu aja nggak sah, nggak sempurna. Karena dia cuek terhadap ibadah ini. Harus dibalik tangan itu. Gini. Jangan hanya begini. Itu wudhu Rasulullah. Kepala kan gitu, bu, lihat, masuk, gini ya bu, lepas kuping, selesai sekali. Itu hadisnya jelas itu. Tidak begini. Enggak, sengaja. Surat 616. Bu, ya bu ya. Makanya ibu sebagusnya berwudu jangan di ruang publik. Ibu harus buka kerudung. Sayangnya, ironisnya, di Indonesia masjid tidak menyiapkan wudu yang berpisah laki-laki perempuan. Penyakit di Indonesia. Beda dengan ibu di Malaysia, Singapura itu. Wudu laki-laki perempuan beda dan perempuan tertutup. Ibu bisa buka kerudung bebas. Indonesia enggak, Pak. Laki-laki sebelah perempuan berwudu. Akhirnya kesulitan dia berwudu karena buka ini aurat, nggak buka dia harus berwudu. Akhirnya bebas haid kerudungnya bukan rambutnya. Solusinya gimana? Hah? Solusinya? Bikin tempat duduk perempuan tertutup. Khusus wanita. Enggak, kalau kondisi kenyataannya kayak begitu, apa kita berwudu dari rumah? Iya itu solusinya mau tak mau berwudu dari rumah. Cuma kadang kan batal. Di jalan batal. Kamar mandi kan? Kamar mandi sebagusnya tidak berwudu karena sana ada toilet, ada WC. Enggak ada lagi. Ustaz, kalau kita sudah berwudu, boleh kok yang rambut itu tidak bisa kita buka? Boleh. Jadi berwudu itu gini kan, masuk ini lepas. Bukan di atas mukena, bukan di atas kerudung. Otomatis ruang tertutup bagi wanita kalau berwudu itu. Indonesia masjid banyak tidak memfasilitasi itu. 116. Ya bunda ya, ikut kebanyakan dia. Bukan ikut kebenaran. Kebanyakan juga ikut kebanyakan. Jangan kamu ikut kebanyakan orang, karena kebanyakan yang menyesatkan kata Allah. Surat 6 116. 6 116 langsung. Kita apa itu surat? Udah pulang, mau pulang belum? Kira mau pulang. 6 116. Jangan salah, 6 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan. Dengar bu, kalau kamu begitu kebanyakan menyesatkan kamu bro. Contohnya ibu lebih banyak kemana? Ke mall atau ngaji? Lihat. Terus yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka. apa maksudnya itu? Masa sih salah? Enggak lah. Guru saya begini kok. Persangkaan, bukan kebenaran. Shhh. Yang mereka ikuti hanya persangkaan. Ah benar kok begini. Kenapa bu? Guru saya kan begini Pak Manzil. Ibu jangan guru, ikut dalil. Terus Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. iya dusta. Membuat dusta bohong. Iya udah. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar bahwa usia dunia ini tidak akan mencapai 1.500 tahun. Bagaimana penjelasan? Saya belum pernah terima dalilnya. Yang ngomong siapa? Saya nggak tahu. Saya tapi pernah buka-buka kayak di TikTok, YouTube. Buka kalian ya? Dapat media sosial. Ada di media sosial. Dan belum temukan hadis itu. Enggak. Saya belum temukan ada hadis itu. Sementara ini aja dari zaman Nabi Adam sampai sekarang udah berapa ribu tahun. Bu, logikanya antara Adam dengan Nuh berapa ratus tahun? Iya. Hampir 1000 tahun. Karena Nuh sendiri umurnya 950. Sementara hari kiamat kan hanya Allah yang tahu. Logikanya bu, antara dua nabi aja, Nabi Adam ke Nuh 1000 tahun. Kok dibilang usia bumi aja 1500 tahun? Logikanya di mana? Nabi aja sudah berapa nabi? Berapa jumlah nabi? 124.000.
Rasul berapa? 114. 114. Kenapa yang selalu diungkap Ustaz itu 25 yang masuk dalam Al-Quran? Nah, Rasul itu 114. Rasul ya Bu, Nabi 124.000. Apa beda Nabi dengan Rasul? Kalau Nabi buat diri sendiri, kalau Rasul Pintar Ibu, boleh pulang. Kalau Nabi untuk diri sendiri dan keluarga, kalau Rasul menerima wahyu disampaikan dan dia punya kitab. Itulah Rasul. Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Jelas? Kita ceramah Ibu ceramah. Ustaz, ada selawat kubro, selawat itu gimana? Apa? Selawat kubro. Enggak. Enggak ada, saya pernah dengar di hadis selawat kubro. Bisa-bisanya orang Indonesia itu. Enggak ada. Tahu Ibu, nyanyi selawat aja enggak ada hadisnya. Salam. Depan laki-laki, acara Islam di kantor, Salatullah perempuan, suara aurat nggak perempuan? Hadisnya sahih nggak? Iya, kok nyanyi-nyanyi? Yang laki-laki goyang kaki di depan deh. Ibu nyanyi-nyanyi di depan laki-laki yang bukan suami. 2 kali dosa Ibu itu. Suara aurat, salawatan dinyanyikan. Itu bukan nyanyian salawatannya. Sama dengan orang kafir itu nyanyikan salawat itu. Jadi nggak boleh sholat. Nggak ada dalilnya. Sholat dalam hati. Sholat boleh, tapi Salawat bukan untuk dinyanyi-nyanyikan. bukan nggak boleh. Nggak ada. Iya, maksudnya sholat boleh tapi tidak dinyanyikan gitu loh. Salawat itu untuk sholat. Iya. Nggak ada hadis yang nyanyi Abu Bakar Umar nyanyi salawat. Hanya orang Indonesia. Pokoknya ustaz yang bejat itu. Saya terus terang aja, bejat ustaznya kayak gitu. Salawat dinyanyikan. Kalau marawis kayak gitu gimana? Enggak. Itu kan karangan di Indonesia. Emang di Saudi, di Mesir, di Yaman, di Yordania ada marawis-marawis kayak gitu. Suara awal. Bikin emosi aja. Cuma di Indonesia ini kan orang banyak marah. Kalau salawat itu Salat pakai Kalau kotak. ibu bersalawat sambil bikin nasi goreng, tapi dalam hati. Sambil nyetir, Allahumma sholli ala Muhammad. Sambil nyetir ibu nggak apa-apa, Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, makan. Ya, Ayo orang perempuan suara itu aurat. Iya, tapi tidak dinyanyikan, maksud Ustaz begitu. tidak dinyanyi-nyanyikan di depan laki-laki lagi. Iya. Kita kan acara Maulid, Isra Mi'raj Nuzul, perempuan kan gitu kan, salawatan. Allahumma sholli astagfirullah. Yang ngajarkan siapa? Ustaznya. Kalau ngajar Ustaz nggak mungkin ada pemateri. Ustaznya beliau. Rusak kita gara-gara ini. Ya Bunda ya. Ibu harus berani Bu. Jangan apa berkata Ustaz diikuti. Ustaz mengajarkan ini ada dalilnya nggak nyanyi-nyanyi salawatan? Oh ada mana? Hadisnya nomor berapa? Nomor berapa hadisnya pusat? Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan Nasai. Nomor berapa? Di rumah ada kitabnya. Harus berani Bu. Jangan apa kata Ustaz dia ini. Ustaz Sableng juga banyak. Ya? Takut ibu jawab ini. Ya? Gak berani. Karena nggak biasa. Iya, Ustaz. Kan cuma 1 orang. Ya? Harus ada berubah. Mendingan ibu ngaji gini. Kita memperdalam Al-Quran. Pahalanya Masya Allah. Didoakan miliaran malaikat kita hari ini. Sampai bubar. Kalau ibu meninggal nanti di jalan, Insya Allah mati syahid. Maunya meninggal nanti? Enggak. Iya, mati syahid. Iya Pak. Makanya nggak di Madinah Mekah itu. Kelompok-kelompok mengkaji Quran, kelompok-kelompok mengkaji Quran hadis itu di pelataran Mekah Madinah itu. Mana ada mereka selawatan dari nyanyi? Bapak lihat kalau Bapak haji umrah itu nggak ada kan? Cuma beliau aja yang diurus saya. Udah, cukup. Baik, terima kasih. Kalau ada kue, teruskan makannya. Kalau ada dibungkusin, terus ada. Terima kasih banyak doa kabar majelis. Ibu tahu nggak kalau kita baca doa itu?
Seandainya ada dosa kita di majelis taklim ini, diampuni Allah. Masya Allah. Ya, insya. Terima kasih banyak, sampai jumpa tahun 2028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.